Oke, kita mulai dari yang paling biasa sampai yang wow. Anak-anak minum bir. Di banyak kota abad pertengahan, air bersih itu sulit diperoleh. Sungai sering tercemar limbah, dan sumur juga nggak selalu aman. Nah, sebagai alternatif, masyarakat mengkonsumsi small beer. Bir dengan kadar alkohol yang sangat rendah. Proses fermentasinya membantu membunuh sebagian mikroorganisme berbahaya, membuat minuman ini lebih aman dibandingkan air mentah. Small beer ini dikonsumsi oleh semua kalangan, termasuk juga anak-anak. Bukan untuk mabok ya, tapi untuk bertahan hidup. Dalam dunia yang belum mengenal sanitasi modern, ini tuh merupakan pilihan paling rasional yang tersedia. Tidur 2 kali dalam satu malam. Bagi orang modern, tidur ideal tuh berarti satu sesi panjang tanpa gangguan. Namun bagi banyak masyarakat abad pertengahan, konsep itu justru asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa tidur malam terbagi jadi 2 fase, first sleep dan second sleep. Orang biasanya tidur beberapa jam setelah matahari terbenam. Ini biasa disebut dengan first sleep. Lalu di tengah malam, mereka bangun secara alami selama 1 hingga 2 jam. Masa terjaga ini bukan dianggap gangguan, tapi bagian normal dari rutinitas. Pada waktu ini, orang berdoa, membaca, berbincang, bahkan mengunjungi tetangga atau pasangan. Beberapa catatan medis dan sastra menyebutkan bahwa di waktu antara 2 tidur ini dianggap ideal untuk refleksi dan aktivitas tenang. Setelah itu, mereka kembali tidur hingga menjelang pagi dalam sesi yang disebut dengan second sleep. Pola ini sangat masuk akal di dunia tanpa listrik. Aktivitas manusia mengikuti ritme cahaya alami. Baru deh setelah penerangan buatan, jam kerja industri, dan tuntutan produktivitas modern, tidur dipadatkan jadi satu sesi panjang seperti sekarang. Mandi dianggap berbahaya. Bagi kita sekarang, mandi itu identik dengan kesehatan. Semakin bersih, semakin baik. Namun di Eropa abad pertengahan akhir hingga awal era modern, cara pandang ini tidak sepenuhnya berlaku. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi, banyak pemandian umum yang terbengkalai. Infrastruktur air bersih menurun, dan kebiasaan mandi massal perlahan mulai hilang. Masuk ke abad 14, muncul pandangan medis bahwa tubuh manusia sangat rentan terhadap lingkungan luar. Beberapa tabib percaya kalau air, terutama air hangat, bisa membuka pori-pori kulit. Masalahnya, pada saat yang sama, penyakit diyakini menyebar lewat udara tercemar atau yang dikenal dengan miasma. Udara dari sampah, rawa, dan mayat dianggap berbahaya bagi tubuh. Setelah wabah Black Death menewaskan jutaan orang, kepercayaan ini semakin menguat. Banyak orang yang rajin membersihkan diri tetap meninggal. Tapi dari sudut pandang medis saat itu, kesimpulannya terlihat masuk akal sih. Mandi itu nggak memberikan perlindungan nyata terhadap penyakit mematikan. Akibatnya, sebagian kalangan, terutama bangsawan dan elit kota, mengurangi frekuensi mandinya hingga 1-2 kali dalam seminggu. Sebagai gantinya, mereka lebih fokus mengganti pakaian, menggunakan parfum, dan membawa rempah-rempah beraroma kuat. Tanpa mereka sadari, penurunan kebiasaan mandi dan sanitasi justru menciptakan kondisi ideal bagi parasit dan infeksi kulit. Parfum dan herbal sebagai penangkal penyakit. Sebelum bakteri dan virus dikenal, bau busuk dianggap sebagai penyebab utama penyakit. Inilah yang dikenal sebagai teori miasma. Udara yang berbau dianggap beracun dan memicu wabah. Karena itu, solusi yang dipilih bukan membersihkan sumber kotoran, tapi menutupi baunya. Orang membawa bunga, rempah-rempah, dan kain beraroma kemanapun mereka pergi. Black Doctor dengan topeng paruh panjangnya yang ikonik itu bukan sekedar simbol. Paruhnya diisi campuran herbal, bunga kering, dan wewangian. Mereka percaya kalau aroma kuat bisa menyaring udara berbahaya sebelum masuk ke tubuh. Secara ilmiah ini keliru. Tapi dalam kerangka pengetahuan saat itu, logikanya cukup masuk akal. Bau busuk dianggap berbahaya. Jadi bau harum dianggap pelindung. Teori miasma ini baru benar-benar ditinggalkan pada abad ke-19. Setelah berkembangnya ilmu pengetahuan, kutuan dianggap sebagai tanda tubuh sehat. Kutu rambut dan parasit tubuh sangat umum di abad pertengahan. Namun, keberadaannya tidak selalu dianggap masalah. Beberapa orang percaya kalau kutu hanya hidup di tubuh yang hangat dan aktif. Logikanya, jika seseorang sakit parah atau lemah, tubuh dianggap tidak cukup kuat untuk menopang kehidupan makhluk lain. Karena itu, memiliki kutu justru kadang dilihat sebagai tanda bahwa tubuh masih hidup. Pandangan ini diperkuat oleh minimnya pemahaman tentang parasit dan sanitasi. Kutu dianggap sebagai bagian alami dari kehidupan, bukan ancaman kesehatan. Baru setelah perkembangan ilmu kedokteran dan kebersihan modern, kutu dianggap sebagai indikator sanitasi buruk dan risiko penyakit. Urin sebagai alat kebersihan dan diagnosis medis. Di abad pertengahan, urin bukan dianggap sebagai limbah semata, tapi sumber bahan kimia alami. Urin manusia mengandung amonia yang terbentuk secara alami setelah didiamkan. Zat ini sangat efektif untuk menghilangkan minyak, lemak, dan kotoran berat. Karena itu, para pekerja tekstil yang dikenal sebagai fullers menggunakan urin untuk membersihkan dan memproses kain wol. Di beberapa kota,
Urin bahkan dikumpulkan di tempat umum untuk keperluan industri. Dalam dunia medis, urin juga memainkan peran penting. Praktik yang disebut dengan uroskopi digunakan untuk mendiagnosis penyakit. Dokter memeriksa warna, bau, kekentalan, dan dalam beberapa kasus bahkan mencicipinya. Mereka percaya kalau kondisi tubuh dapat dibaca lewat cairan yang dikeluarkan. Ini bukan tindakan asal-asalan menurut standar zaman itu. Uroskopi tercatat dalam teks medis Eropa dan Timur Tengah selama berabad-abad. Baru setelah kimia modern berkembang pada abad ke-17 dan 18, praktik ini perlahan ditinggalkan. Eksekusi publik sebagai tontonan. Eksekusi di abad pertengahan bukan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Justru sebaliknya, ia dibuat sepublik mungkin. Alun-alun kota dipenuhi orang, mulai dari pedagang, keluarga, bahkan anak-anak juga ikut menonton. Bagi penguasa, ini adalah alat kontrol. Pesannya jelas, ini adalah akibat kalau berani melawan hukum. Tapi bagi masyarakat biasa, eksekusi juga jadi hiburan. Di dunia yang tanpa bioskop atau televisi, ini merupakan tontonan langka dan dramatis. Orang sering membicarakan metode hukuman, keberanian terpidana, bahkan ketahanannya sebelum mereka... Tapi lama-kelamaan, kekerasan ini justru jadi sesuatu yang biasa aja bagi mereka. Rasa ngeri perlahan berubah jadi rasa pengen tahu. Batas moral juga ikut bergeser, bukan karena orang abad pertengahan lebih kejam, tapi mungkin karena mereka hidup di dunia yang di mana-mana kematian udah jadi pemandangan sehari-hari. Wabah dipandang sebagai hukuman Tuhan. Saat wabah melanda, orang abad pertengahan jarang bertanya soal bakteri atau virus. Ya karena mereka belum tahu. Yang mereka tanyakan biasanya, dosa apa yang sedang dihukum? Wabah dianggap sebagai bentuk murka dari Tuhan. Hukuman kolektif atas dosa para masyarakat. Karena itu, respon yang muncul sering bersifat religius. Prosesi doa massal, puasa bersama, atau gerakan ekstrim seperti flagellant, kelompok orang yang menyiksa diri di depan umum untuk menebus dosa manusia. Masalahnya pendekatan ini tuh justru sering memperparah keadaan. Kerumunan besar justru mempercepat penyebaran penyakit. Tapi dari sudut pandang mereka, ini adalah upaya yang logis untuk berdamai dengan kekuatan Tuhan. Di dunia tanpa mikrobiologi, penyakit bukanlah masalah medis. Tapi mereka menganggap ini adalah pesan dari Tuhan. Gangguan jiwa dianggap sebagai kerasukan atau kutukan. Ketika seseorang di abad pertengahan mengalami halusinasi, kejang, depresi berat, atau perilaku yang tidak biasa, penjelasan medis hampir nggak ada. Gangguan mental tidak dipahami sebagai kondisi kesehatan, melainkan sebagai masalah spiritual. Banyak yang percaya penyebabnya adalah kerasukan setan, hukuman Tuhan, atau kutukan akibat dosa. Kayak nggak asing. Akibatnya, pengobatan yang diberikan lebih bersifat religius daripada medis. Mulai dari doa, puasa, hingga ritual pengusiran roh jahat. Beberapa orang bahkan dikurung, diikat, atau diperlakukan sebagai ancaman bagi masyarakat. Nggak asing lagi nih. Ini bukan karena orang abad pertengahan kejam, tapi karena mereka benar-benar tidak punya kerangka ilmu untuk menjelaskan apa yang terjadi di otak manusia. Baru deh, berabad-abad kemudian, ilmu psikiatri mulai berkembang, dan perilaku yang dulu dianggap kerasukan dipahami sebagai kondisi neurologis atau psikologis. Nah, ini yang paling wow! Hewan diadili di pengadilan. Di Eropa abad pertengahan, hukum bukan cuma urusan manusia. Hewan juga bisa terseret ke pengadilan. Ini bukan ngada-ngada. Ada dokumen hukum resmi yang mencatatkan kalau babi, sapi, kuda, bahkan tikus diadili karena dianggap melakukan kejahatan. Kasus paling sering melibatkan babi. Karena hewan ini hidup bebas di pemukiman, dan beberapa tercatat kalau mereka membunuh atau menyerang anak kecil. Yang bikin aneh menurut kita sekarang, proses hukumnya itu serius banget. Ada hakim, ada dakwaan, bahkan kadang ada pengacaranya juga yang ditugaskan untuk membela si hewan. Lah, buat orang abad pertengahan, ini masuk akal. Mereka hidup dalam cara pandang bahwa dunia punya tatanan moral. Kalau hukum adalah refleksi kehendak Tuhan, maka semua makhluk di dalam masyarakat harus tunduk padanya. Menghukum hewan bukan soal logika biologis, tapi soal menegakkan keteraturan moral. Hari ini mungkin terdengar absurd, tapi saat itu justru hal ini dianggap adil.